Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, nuwasil. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wad Dawa, ringkasannya mukhtasar Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanu fasihah jannati. Kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah, wa aslu syirk wa qa'idatuhu allati yarji'u ilaiha huwa ta'til. Halaman 56 yang bagian bawah. Halaman 56 bagian bawah, bagian bawahnya. Kemarin para hadirin yang Allah muliakan, kemarin telah kita singgung tentang makna ta'til. Bahwasanya kata beliau rahimahullah, setiap orang yang melakukan kesyirikan pasti menta'til. Apa ta'til kemarin? Pasti terdapat penolakan dalam dirinya. Imma penolakan seperti Fir'aun, penolakan secara total yang menolak bahkan zatnya Allah dianggap sebagai tidak ada, dan dia menahbiskan dirinya sebagai Tuhan bukan selain Allah, benar-benar dia satu-satunya Tuhan, dan dia berkata wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Ini sudah pernah kita jelaskan. Dan ada pula pelaku kesyirikan yang menolak dengan cara penolakan yang tidak total. Artinya menolak pengesaan Allah dalam zat, dalam nama-nama, dalam sifat-sifatnya Allah, dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Kemudian kita juga jelaskan bahwasanya setiap orang yang menolak pasti mereka orang yang melakukan kesyirikan. Dan di hari ini kita akan menjelaskan tentang ta'til dan pembagian-pembagiannya. Kata beliau rahimahullah, wa aslu syirk wa qa'idatuhu allati yarji'u ilaiha huwa ta'til. Kata beliau rahimahullah, dan pokok dan inti dari kesyirikan, semuanya kembali kepada ta'til. Semuanya kembali kepada penolakan. Kalau kita tulis dalam list, dalam daftar misalkan, segala kelompok-kelompok yang melakukan kesyirikan, baik itu dari kalangan Asy'ariyah, baik itu dari kalangan Malahidah, orang-orang ateis, atau dari kalangan musyrikin, orang-orang Arab di zaman Nabi SAW masih hidup, semua orang para pelaku kesyirikan, mereka pasti kembali kepada satu kaidah, yaitu ta'til. Mereka penyebab melakukan kesyirikan mereka adalah karena ta'til, penolakan. Dan di sini beliau ingin membagi ta'til itu menjadi 3. Yang pertama adalah ta'tilul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi. Yang pertama adalah mereka yang menta'til. Apa ta'til? Yang menolak, yang menafikan al-masnu' an sani'ihi, yang menafikan zatnya Allah, yang mengatakan bahwasanya seluruh makhluk ini tidak ada penciptanya. Ini kekufuran siapa? Ini kekufurannya orang-orang ateis. Kekufurannya orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada pencipta. Ini jenis yang pertama, ta'tilul masnu' an sani'ihi wa khaliqihi, menta'til, menafikan seluruh makhluk dari penciptanya. Artinya meniadakan pencipta, Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini jenis ta'til yang paling parah. Kenapa? Karena ketika mereka menta'til Allah tabaraka wa ta'ala, mereka tidak hanya menta'til. Nih sekali lagi kita harus terbiasa dengan istilah ta'til. Apa ta'til tadi? Menolak, menafikan.
Karena ketika mereka mentaktil seluruh makhluk dari penciptanya, mereka tidak hanya mentaktil nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mereka tidak hanya mentaktil tentang perbuatan ilahiyahnya Allah, tapi mereka benar-benar mentaktil semuanya. Mereka mentaktil Allah sampai pada zatnya Allah, mereka tidak mengakuinya. Ini orang-orang ateis, orang-orang ateis. Kemudian jenis yang kedua dari ta'til, yang mana ta'til ini adalah sumber kesyirikan, adalah ta'tilus sani'i subhanahu an kamalihil muqaddas. Adalah mentaktil, menolak, menafikan Allah tabaraka wa ta'ala. As-sani' di sini adalah pencipta, as-sani' pencipta, subhanahu gelar untuk Allah yang pantas adalah subhana, an kamalihil muqaddas, dari kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bahasa lainnya, orang yang pelaku kesyirikan dalam bab ini, mereka seakan-akan menelanjangi Allah dari kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dari mana kita sebagai makhluk mengetahui kesempurnaan pencipta Allah tabaraka wa ta'ala? Dari mana antum tahu Allah maha hidup? Dari mana antum tahu Allah maha segala-galanya? Dari mana? Dari nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mana antum tahu Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri? Dari mana antum tahu Allah yang maha memberi rizki? Dari mana antum tahu Allah yang maha sempurna kasih sayangnya? Dari mana? Dari nama-nama dan sifat Allah. Dan pelaku kesyirikan yang masuk dalam jenis yang kedua ini, mereka seakan-akan ingin menelanjangi Allah dari sifat-sifat kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tahu Allah sempurna dari belajar tentang sifat-sifat Allah. Dari mana kita tahu rahmatnya Allah mencakupi segala sesuatu? Dari mana kita tahu bahwasanya rahmat Allah melampaui rahmat simbol manusia yang paling kasih, yang paling rahmat siapa? Ibu kepada anaknya. Ibu kepada anaknya. Bahkan seorang ibu berani mengorbankan segala yang dia miliki demi anaknya. Anaknya lagi sakit, dia berani mengorbankan kehidupannya untuk bisa diberikan kepada anaknya. Simbol kasih sayang yang paling luar biasa itu pada seorang ibu. Tapi kata Nabi SAW, Allah jauh lebih menyayangi kita sebagai hambanya, melebihi ibu menyayangi anaknya. Tercermin dari sifat Allah Ar-Rahmah. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita mengenal Allah punya kesempurnaan itu dari mana? Dari nama Allah, dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jenis yang kedua ini sebenarnya masuk dalam pembahasan bab tauhid, apa? Tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita akan ketemu orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mentaktil dalam bab ini, mereka adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab tauhid asma wa sifat. Kata beliau, bitaktil, bagaimana cara mereka menelanjangi Allah dari kesempurnaan Allah adalah dengan bitaktil asma'ihi wa awsafihi wa af'alihi, dengan menafikan, dengan menolak nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan ilahiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka, golongan orang yang melakukan kesyirikan dalam bab ini, golongan orang-orang yang mentaktil Allah dalam bab ini, mereka ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling parah dinamakan dengan golongan Jahmiyah, pengikutnya Jaham ibn Safwan. Orang-orang yang diberi nama kelompok mereka dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang paling parah dalam bab mentaktil nama-nama dan sifat Allah. Mereka adalah orang-orang yang menafikan, mengingkari seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau Allah memiliki sifat, Allah mendengar, Allah melihat, Allah, apalagi sifat Allah? Allah punya sifat rahmat, Allah punya sifat ghadab, marah, Allah punya sifat ulu, Allah berada di atas, Allah punya sifat hidup,
Allah punya sifat menghidupkan, Allah punya sifat mematikan. Nama Allah Muhyi, Mumit. Ini semua sifat-sifat Allah dan mereka tidak mengakui seluruh sifat-sifat Allah. Ini kelompok Jahmiyah. Mereka benar-benar menolak semua sifat-sifat Allah. Bahkan kelompok ekstrim Jahmiyah, mereka bukan hanya menolak sifat-sifat Allah saja, mereka juga menolak nama-nama dan semua sifat-sifat Allah. Padahal nama-nama Allah ada berapa? Ada banyak, bukan hanya 99. Ada banyak nama-nama dan sifat Allah. Mereka tolak itu semua mentah-mentah. Makanya para ulama yang terheran-heran dengan kelakuan orang Jahmiyah ini, mereka mengatakan orang Jahmiyah ini sebenarnya menyembah apa? Coba antum bayangkan misalkan walillahil masal a'la, ini pelajaran kemarin. Walillahil masal a'la, kalau kita ingin buat perumpamaan untuk memahami hal ini, kita ingin serupakan membuat perumpamaan antara Allah dengan makhluknya. Karena kita tidak melihat Allah, kita tidak tahu bagaimana Allah tabaraka wa taala, bagaimana kesempurnaan Allah. Maka kita buat perumpamaan. Walillahil masalul a'la. Walillahil masal. Dan tentu perumpamaan ini tidak mungkin sama antara makhluk dengan Allah tabaraka wa taala. Kalau kita ingin buat perumpamaan, antum ngaku-ngaku punya teman. Terus pas ditanya, teman antum namanya siapa? Oh, enggak punya nama dia. Terus sifatnya bagaimana? Mungkin antum enggak kenal namanya, makanya antum bilang enggak punya nama. Mungkin. Sifatnya bagaimana? Dia enggak punya sifat. Dia mendengar enggak? Enggak mendengar. Dia melihat? Enggak melihat. Dia di mana? Dia enggak ada. Dia bagaimana sifatnya? Enggak ada sifat sama sekali. Lah, kamu punya teman apa enggak punya teman? Ini seperti itu. Makanya para ulama mengatakan tentang ta'tilnya Jahmiyah ini, mereka katakan wal Jahmiyatu ya'budu adama. Orang-orang Jahmiyah itu pada hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Dan tidak nikmat sekali menyembah seperti itu. Tidak nikmat. Kita menyembah Allah. Kenapa? Karena kita mengharap kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Kita menyembah Allah. Kenapa? Karena kita takut kepada azabnya Allah. Dan ini getaran-getaran dalam hati dengan cinta, dengan harap, dengan rasa takut. Ini yang membuat kita semangat dalam beribadah. Antum pernah beribadah? Kita pernah beribadah enggak? Hati kita sama sekali tidak bergetar. Hati kita stagnan gitu saja. Pernah? Pernah. Ketika kita malas ibadah. Sholat hanya berupa gerakan-gerakan tangan saja. Selesai, loh kok sudah selesai sholat? Gak ada rasa sama sekali. Gak ada rasa cinta kepada Allah. Gak ada rasa harap kepada Allah. Gak ada rasa takut kepada Allah. Jadi hambar. Dan ini ibadahnya orang-orang Jahmiyah. Mereka menolak semuanya. Tingkatan setelah Jahmiyah dalam bab ta'til, penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka adalah kelompok yang dikenal dengan nama Asy'ariyah atau jamaknya Asy'ariyah. Antum kenal lah Asy'ariyah ya. Asy'ariyah, mereka saudara-saudara kita dari kalangan kelompok sebelah lah. Orang-orang Asy'ari yang mana mereka mengingkari sebagian besar sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian besar mayoritas mereka ingkari. Dan mereka hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menetapkan al-hayah. Al-hayah itu kehidupan. Mereka menetapkan ilmu bagi Allah. Berapa itu? 2 ya. Kehidupan, ilmu, qudrah, kemampuan. Kemudian kekuasaan qudrah, was-sam', mereka menetapkan pendengaran untuk Allah, mereka menetapkan basar, penglihatan untuk Allah, mereka juga menetapkan kehendak, keinginan bagi Allah, dan mereka menetapkan kalam. Apa kalam? Kalam, ucapan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi cuma 7 sifat. Adapun sifat-sifat yang lain yang banyak, mereka tidak menetapkan bagi Allah. Mana sifat rahmat? Mana sifat izzah? Allah mulia. Mana sifat quwwah? Allah memiliki kekuatan. Mana sifat-sifat yang lainnya? Mereka hilangkan itu dari Allah dan mereka hanya menetapkan 7. Dan meskipun mereka menetapkan 7,
tapi penetapan mereka tidak sama dengan ahlu sunnah. Sebagaimana contohnya, seperti contoh al-kalam. Mereka menetapkan bagi Allah sifat Allah itu kalam. Allah itu memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara. Allah itu berkalam. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya Allah itu, ucapan Allah itu adalah berupa huruf-huruf, berupa suara-suara yang didengar. Dan Allah benar-benar berbicara. Tentu dengan cara yang paling pantas, paling layak bagi kesempurnaan Allah Jalla Jalaluh. Itu kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun mereka, orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah itu berbicara, tapi dengan kalam, dengan ucapan yang makna qaimun bin nafsi. Dengan ucapan di dalam zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam dirinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada di dalam zatnya Allah. Allah tidak mengeluarkannya. Keluar, tapi dalam bentuk huruf dan suara yang Allah ciptakan. Huruf dan suara yang Allah ciptakan. Sebagai ungkapan, ucapan yang ada dalam dirinya, zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu gimana tuh? Dalam bahasa Indonesia, kalam itu apa sih? Ucapan apa? Ya kayak ana mengucap, walillahil matsal a'la. Kayak antum mengucap, ini ucapan dengan huruf, dengan suara-suara yang antum dengar, itu ucapan. Orang kalau berbicara dengan suara dan tidak dengan suara, tidak dengan huruf, apa namanya? Bisu namanya. Bisu, tidak berbicara. Ini kita paham. Dan Allah menggunakan bahasa. Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Nabiullah Musa dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang dipahami oleh orang Arab. Orang Arab kalam berbicara itu ya, berbicara dengan huruf dan dengan suara. Tapi mereka katakan enggak. Suara, ucapan Allah itu adalah ucapan dalam dirinya Allah, dalam zatnya Allah. Dengan huruf dan suara yang Allah ciptakan sebagai makhluk untuk apa istilahnya, untuk mengungkapkan isi dari apa yang ada dalam zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muhammad antum. Muhammad. Ana pernah belajar ilmu mantik, pusingnya luar biasa ilmu mantik. Ilmu mantik itu saingannya ilmu filsafat. Kalau orang-orang Yunani mereka punya ilmu filsafat dan kebanyakan mereka menolak Tuhan, menolak Allah, maka hadir ulama-ulama di zaman dahulu yang sebenarnya diperselisihkan tentang keulamaannya, mereka hadir dengan membawa bantahan. Kelompok yang paling terdepan dalam membantah ulama falasifah, pemahaman filosof Yunani seperti ini adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Jadi membantah dengan yang namanya ilmu mantik. Ilmu mantik. Tidak patut dipelajari, jangan antum pelajari. Ujung-ujungnya mumet. Orang Imam Ghazali saja yang berkutat dalam ilmu mantik, ujung-ujungnya beliau ketika sebelum meninggal, beliau memeluk Sahih Bukhari, lalu kemudian beliau bertaubat dari pemikiran, pemahaman beliau yang di masa lampau tentang ilmu mantik tersebut. Jadi ini keyakinan Asy'ariyah. Ini keyakinan Asy'ariyah. Jadi ta'til jenis yang kedua, yaitu mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mentaktil Allah dari kesempurnaan Allah dengan mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jenis yang ketiga adalah ta'til muamalatihi amma yajibu 'alal 'abdi min haqiqati tauhid. Yang ketiga adalah mentaktil dalam bab beribadah kepada Allah. Muamalah di sini beribadah. Dalam bab beribadah, muamalah kepada Allah, amma yajibu 'alal 'abd, dalam ibadah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba dari hakikat tauhid. Atau maksudnya adalah mentaktil dalam bab uluhiyah. Dalam bab uluhiyah ini masuk ke dalam ranah tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Dan ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka masih mengaku Islam, tapi mereka melakukan kesyirikan dalam doa, dalam ibadah, dan dalam doa, dalam memohon, dalam bernazar, dalam menyembelih, dan dalam bab-bab lain dalam bab ibadah. Kemudian kata beliau selanjutnya, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, yaitu jenis yang pertama, masih ingat jenis yang pertama dari syirik pada zatnya Allah,
pada nama-nama Allah, pada sifat-sifatnya Allah, pada perbuatan Allah. Jenis yang pertama apa? Syirkut ta'til. Apa syirkut ta'til? Mereka menafikan zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, baik secara total maupun secara parsial. Kemudian ini jenis yang kedua dari syirik pada nama-nama dan sifat-sifat Allah serta pada zatnya Allah. An-naw'u tsani syirku man ja'ala ma'allahi ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifatihi wa rububiyyatahu ka syirkin nasara alladzina ja'aluhu thalatha. Jenis yang kedua adalah syirik orang-orang yang masih meyakini tentang zatnya Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tapi mereka menduakan Allah, menetapkan ada ilahan akhar, ada Tuhan lain yang memiliki zat sama seperti Allah, memiliki nama-nama sama seperti nama-nama Allah, sama seperti sifat-sifatnya Allah. Contohnya apa? Biasa kalau contoh ini mudah dipahami. Contohnya seperti syirkin nasara, seperti syiriknya orang-orang siapa? Orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, yang mereka menetapkan zatnya Allah. Orang Nasrani menetapkan Allah itu ada enggak? Ada. Dan mereka namakan Allah dengan nama selain yang sepantasnya. Mereka namakan Allah dengan nama Ab, dengan nama Bapa, Tuhan Bapa. Ini termasuk ilhad dalam nama-nama Allah, dan ini tidak boleh. Dan ini tidak boleh. Bagaimana dengan Gusti Pangeran? Sebagian orang Jawa kan Gusti Pangeran. Apa maksudnya? Maksudnya Allah. Maksudnya Allah. Allahu alam, tapi ini bisa jadi masuk dalam ranah ilhad. Masuk dalam ranah ilhad. Ini penyelewengan terhadap nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa susahnya kita mengatakan Allah, kemudian kita gelari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tujuannya ingin mengagungkan, memuliakan Allah. Tidak usah pakai yang lain, tidak usah pakai embel-embel yang lain. Dan mereka masih menetapkan Allah, akan tetapi mereka menetapkan Tuhan lain, zat lain selain Allah. Tadi syirik apa? Syirik pada zatnya Allah. Mereka mentaktil tidak? Mereka mentaktil tidak? Tidak. Tapi mereka menetapkan Allah dan menetapkan ada zat lain selain Allah. Siapa? Faja'alul masiha ilahan wa ummahu ilaha. Maka kemudian mereka menjadikan Nabiullah Isa sebagai Tuhan selain Allah, dan ibunya Maryam adalah Tuhan selain Allah. Maka ini syirik jenis yang kedua. Wa min hadza syirkul majus, dan termasuk dari jenis ini adalah syiriknya orang-orang Majusi. Syiriknya orang-orang Majusi. Majusi itu penyembah apa? Penyembah api. Syirik Majusi, yang mana mereka mengatakan al-qailin, mereka mengatakan bi isnadi hawadithil khair ila nur wa hawadithi syarri ila zulmah. Menyandarkan segala kejadian baik itu kepada Tuhan cahaya. Mereka punya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Segala kejadian buruk mereka katakan, oh ini hasil ciptaan Tuhan kegelapan. Segala yang baik-baik ini Tuhan cahaya. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang terkumpul di dalamnya akhlak baik, kadang saleh, kadang rusak, kadang taat, kadang ingkar. Manusia siapa yang menciptakan? Tuhan baik apa Tuhan cahaya apa Tuhan kegelapan? Apa 50-50? 50% Tuhan kegelapan, 50% Tuhan cahaya. Dan ini keyakinan batil. Mereka menetapkan zat lain selain Allah. Mereka tidak ta'til, tapi mereka menetapkan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan serupa dengan mereka adalah kelakuannya orang-orang Qadariyah. Ini dalam bab takdir, kalau kita pelajari dalam ilmu akidah, ketika kita berbicara tentang iman kepada qadar, di situ ada kelompok yang menyimpang, namanya kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ini kelompok yang mengatakan la qadar. La apa artinya la? Tidak ada yang namanya takdir. Tidak ada yang namanya takdir. Kalau Jabariyah itu menganggap bahwasanya manusia itu seperti boneka. Seperti boneka yang ada dalam genggaman anak perempuan. Disuruh duduk ya duduk, disuruh berdiri ya berdiri, digerakkan jalan ya jalan. Seperti itu manusia. Jadi kita sekarang hadir di sini semuanya hasil paksaan Allah tabaraka wa taala. Kita tidak punya keinginan. Itu Jabariyah.
Kelompok yang lain namanya Qadariyah. Qadariyah itu tadi yang mengatakan tidak ada yang namanya takdir. Dan mereka menyangkal bahwasanya Allah tidak mungkin menciptakan takdir. Jadi seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Kenapa mereka mengatakan perkataan demikian? Karena mereka berpikir manusia ini tingkah lakunya macam-macam. Kalau yang soleh tidak ada masalah. Allah yang menciptakan kesalehan. Allah menciptakan jalannya kita menuju masjid. Hadirnya kita di masjid ini luar biasa. Ini ciptaan Allah. Mereka tidak mengingkari. Tapi yang mereka ingkari adalah bagaimana dengan maling. Maling. Ketika maling, apakah yang membuat perbuatan maling ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala? Mereka tidak masuk akal bagi mereka. Makanya mereka mengatakan bahwasanya manusia, mereka lah pencipta takdir mereka sendiri. Jadi ada pencipta dua. Ada pencipta makhluk seluruhnya, manusia seluruhnya, hewan, semesta, Allah tabaraka wa ta'ala. Pencipta takdir siapa? Manusia. Itu bagi Qadariyah. Seakan-akan mereka mengatakan seperti itu. Makanya kata para ulama, al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah mereka adalah majusinya umat Nabi Muhammad. Orang majusi tadi, orang yang mengatakan ada dua pencipta. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Ya mirip seperti Qadariyah. Bisa dipahami ya? Ini agak agak melebar sedikit tapi tidak masalah. Kemudian wa min hada, orang-orang jenis termasuk jenis ini, syirik yang jenis ini kedua ini adalah alladzi haja Ibrahim fi rabbih, lelaki yang mengajak debat Ibrahim tentang Allah, tentang Rabb-nya. Ini khilaf pendapat para ulama siapa lelaki ini. Sebagian mengatakan raja, pokoknya raja. Sebagian mengatakan dia adalah Namrud. Dibaca Namrud. Dia adalah Namrud, raja Namrud. Yang ketika Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan lagi yang maha mematikan. Maka dia menjawab dengan dalam perkataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, qala ana uhyi wa umit. Aku pun menghidupkan dan aku pun mematikan. Artinya dia mengaku bahwasanya Allah ada dan Allah menghidupkan, Allah mematikan, tapi dia tidak mengakui kemahaesaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Buktinya dia mengakui dia bisa menghidupkan dan dia bisa menghidupkan selain Allah. Dan dia katakan ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan aku juga mematikan. Apa yang dia lakukan? Dia panggil dua lelaki, satu dihukum mati, yang satu dibiarkan. Kata para ulama ini termasuk diantara akalnya orang bodoh. Akalnya orang bodoh. Bagaimana cara membantah? Bagaimana membantah? Saya menghidupkan mematikan dengan cara saya menghidupkan dengan membiarkan. Menghidupkan membiarkan. Bukan itu. Menghidupkan dari sesuatu yang tidak ada. Dari sesuatu yang mati kemudian hidup. Tapi dia membiarkan. Ini akalnya orang bodoh. Ini Namrud atau orang lain menurut ahli tafsir yang berbeda pendapat. Kata beliau di sini, fahadha ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala. Orang ini, lelaki ini menjadikan dirinya saingan bagi Allah dalam bab menghidupkan dan mematikan, biza'mihi, menurut pengakuannya, sebagaimana Allah pun menghidupkan dan mematikan. Tapi tabarakallahu an dzalik wa ta'ala Allahu an dzalik, Allah adalah zat yang maha esa dalam menghidupkan dan mematikan. Wa min hadza, termasuk dari jenis syirik ini adalah syirku katsirin mimman yusyriku bil kawakibil uluwiyat. Adalah kesyirikan orang yang melakukan kesyirikan terhadap bintang-bintang dan benda-benda yang ada di atas langit. Yang ada di atas langit. Ada orang seperti ini? Ada orang yang beragama di zaman sekarang maksudnya? Ada enggak orang yang punya keyakinan seperti ini? Orang yang mensyirikkan Allah dengan bintang-bintang dan dengan benda-benda langit di zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ada, dan Allah ceritakan perdebatan Nabi Ibrahim dengan mereka. Allah ceritakan ketika matahari terbenam, maka kemudian faiza afala
Ini cerita yang Allah ceritakan panjang dan mereka adalah orang-orang Kan'an, Kan'aniyun dari negeri Babil. Babil itu Babilonia di negeri Irak zaman sekarang. Zaman dulu ada. Kalau zaman sekarang ada nggak orang syirik dengan meyakini ilmu perbintangan zodiak, zodiak mengatakan kalau misalkan nanti zodiaknya Libra, apalagi Leo, Pisces, Virgo, kambing, Aries. Nanti setiap minggu nanti berubah-berubah ramalannya dan ini termasuk dalam ilmu perdukunan. Ini masuk dalam ilmu perdukunan. Dan ini keyakinan yang semacam ini meyakini bahwasanya kata beliau wa yaj'aluha, menjadikan bintang-bintang ini memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta, menyebabkan kesialan, menyebabkan datangnya musibah, menyebabkan datangnya manfaat, padahal tidak ada zat yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat serta menghapuskannya kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Maka ini mereka melakukan kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan dalam bab ini. Dan masalah zodiak dan ramalan ini masalah yang menjamur ya sudah dari zaman dahulu. Kalau zaman dulu kita biasa baca maksudnya kita pernah lihat di tabloid di dulu kan banyak ya, buku macam-macam. Kita kadang baca kita enggak tahu dulu. Kita lihat ada zodiak ini, kemudian sebagian main-main dengan ini zodiak Pisces, oh kamu enggak jodoh dengan zodiak Aries atau yang semacamnya. Ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan dan bisa menjerumuskan kepada syirik besar, bahkan pada kesyirik besar. Kalau dia meyakini ini yang menciptakan manfaat dan menciptakan madarat selain Allah, maka syirik besar. Orang ketika baca buku yang di situ ada zodiaknya saja, kata para ulama itu sama seperti orang yang datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun hukumannya adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Mungkin remeh ya, baca zodiak. Ini ketemu buku, buka satu halaman saja, mungkin setengah halaman dia baca, itu seperti orang yang datang ke dukun. Meskipun dia datang ke dukun dengan tujuan iseng saja, membuktikan kebenaran dukun misalkan, iseng tujuannya, tapi sholatnya tidak terima selama 40 hari. Kenapa? Karena ini pintu menuju kesyirikan yang besar. Ini pintu menuju kesyirikan yang besar. Dia baca misalkan, kalau Libra nanti untuk minggu ini, biasa mingguan atau bulanan, musiman. Mingguan nasibnya berubah-ubah. Nasib minggu ini, nanti pulang ke rumah diomeli sama istri misalkan. Dia enggak percaya. Dia baca enggak percaya. Dia baca di kantor enggak percaya. Sampai ke rumah beneran diomeli sama istrinya. Oh, berarti benar tadi zodiaknya. Akhirnya dia percaya. Ini pintu menuju kesyirikan. Ini menuju kesyirikan. Makanya orang ketika membaca sama dengan dia membaca ramalan dukun, sama dengan dia datang ke dukun. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Makanya kalau ada buku-buku semacam ini di ruang tamu atau di kamar atau di mana, langsung dibakar habis saja. Jangan jadi wasilah. Orang lain mereka sholatnya nggak diterima, yang punya buku kita pun nggak diterima. Karena kita wasilah. Kita biarkan kemungkaran ini terjadi di rumah kita. Allahul musta'an. Kata beliau di sini, yaj'aluha arbaban mudabbiratan li amri hadzal alam, yang mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang ini bisa mempengaruhi alam semesta. Jadi kalau zaman dahulu itu mereka biasa, zaman Nabi SAW mereka biasa kalau turun hujan, maka mereka menyebut ini disebabkan karena bintang ini, bintang itu. Bahasa mereka nau itu bintang, jenis bintang tertentu. Sebab bintang, kalau bahasa kita mungkin, ini karena kamu zodiaknya itu. Ini zaman kita. Zaman dahulu, zaman Nabi, mereka pakai bahasa nau. Kita nggak pakai nau, tapi kita pakai bahasa zodiak. Sama aja. Maka kata Nabi, la nau. Sudah tidak ada namanya kesyirikan, tidak ada namanya khurafat kepada nau, keyakinan kepada nau.
Makanya ketika turun hujan Nabi katakan, karena turun hujan ini ada orang yang mentauhidkan Allah dan ada orang yang mensyirikkan Allah. Dalam bentuk apa? Ketika seorang mentauhidkan Allah, selesai turun hujan dia ucapkan mutirna bifadlillah. Alhamdulillah turun hujan karena rahmat dari Allah. Ketika dia ucapkan itu, maka itu dalil bahwasanya dia adalah seorang ahli tauhid. Berbeda dengan orang di zaman Nabi, mereka katakan hadza yanzilu binau'i kadza. Ini turun karena nau' kadza. Untuk membatalkan seperti ini, jadi tauhid itu tidak hanya dalam keyakinan. Kita juga harus membuktikan tauhid dengan ucapan. Dengan apa tadi? Mutirna bifadlillah. Mutirna bifadlillah. Wa min hadza syirku ubadi syams wa ubadin nar wa ghairihim. Dan termasuk diantaranya adalah syirik penyembah penyembah matahari, penyembah api dan selainnya. Allahu alam mereka apakah masih menetapkan zatnya Allah atau tidak? Allahu alam. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim sepertinya yang ingin disampaikan Ibnu Qayyim, mereka menetapkan zatnya Allah, tapi mereka menetapkan zat lain selain Allah. Sebenarnya dari sini kita belajar bahwasanya syirik itu gambarannya tidak mesti kita punya patung di rumah, kita tinggalkan sholat, kita tidak meyakini la ilaha illallah, kita tidak meyakini keberadaan Allah. Bukan gambaran seperti itu syirik. Syirik itu bisa jadi dalam bentuk apa? Orang sholat pergi ke masjid, teman-teman ke masjid, dia juga ke masjid, keluarganya ke masjid, dia juga ke masjid. Lalu kemudian apa? Dia meyakini la ilaha illallah, dia pun meyakini la ilaha illallah. Orang-orang meyakini, dia pun meyakini la ilaha illallah. Tapi kemudian dia meminta kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Ini juga bisa termasuk dalam ranah kesyirikan. Ini kesyirikan. Ketika dia menetapkan Allah dan menetapkan apa? Tuhan lain selain Allah. Dalam bab ibadah, dalam memohon, dalam meminta, dalam mencinta, nanti kita akan sebutkan ada namanya syirik cinta. Kata beliau pasal asyirku fil ibadah. Syirik dalam bermuamalah, dalam beribadah kepada Allah. Kata beliau, maksud di sini adalah syirik kecil atau yang kita kenal dengan nama apa syirik kecil? Yang masyhur biasanya syirik riya ya. Riya, syirkun khafi, syirik yang samar-samar, yang kita kenal dengan sebutan riya. Kata beliau di sini, wa amma syirku fil ibadati, adapun syirik dalam ibadah, ini bukan maksudnya syirik dalam bab tauhid uluhiyah, bukan dalam bab tauhid ibadah, bukan. Syirik di sini maksudnya adalah syirik ketika dia beribadah, niatnya untuk Allah, kemudian dia duakan niat. Ini namanya syirik. Syirik itu apa artinya? Menganggap adanya syarik. Syarik itu sekutu. Allah seharusnya esa, tapi dia anggap ada yang lain selain Allah, yang setara dengan Allah, selevel dengan Allah. Dan itu tidak mungkin. Ini namanya syirik. Ketika dia sholat, dia niatkan untuk Allah, ada muncul niat yang kedua. Ini apa namanya? Ini namanya syirik. Tapi syirik kecil. Meskipun syirik kecil itu besar jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Kata beliau di sini, fahuwa ashalu min hadza syirik, dan ini adalah derajat syirik yang paling ringan. Derajat syirik yang paling ringan. Wa akhafu amran, paling ringan. Innahu yasduru, karena syirik semacam ini muncul mimman, dari seseorang yang beriktikad, meyakini bahwasanya la ilaha illallah. Artinya orang yang melakukan syirik jenis ini masih mengatakan la ilaha illallah, masih meyakini la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang layak disembah melainkan Allah. Wa annahu la yadur wa la yanfa', tidak ada yang bisa mendatangkan madarat, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, wa la yu'ti wa la yamna', dan tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah pemberian kecuali Allah. Orang ini yang melakukan kesyirikan jenis ini masih meyakini dengan keyakinan kita sama. Wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwah. Dan ia juga meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah, wa la rabba siwah, dan tidak ada Rabb selain Allah. Keyakinannya sama, kita pun meyakini hal yang sama.
Walakin akan tetapi ini maksud dari syirik jenis ini. Akan tapi orang ini la yukhlisu lillahi fi muamalatihi wa ubudiyatihi. Tidak ikhlas, tidak tulus 100% dalam niat ibadahnya kepada Allah. Bal ya'malu li hadzi nafsihi taratan. Akan tapi ketika dia beribadah, ketika dia menghamba, ketika dia salat, ketika dia sedekah, tujuannya untuk Allah dan untuk keuntungan dirinya, untuk pujian orang lain atau yang sebagainya. Kita lanjut setelah azan. Fadhal. Kita lanjutkan pembahasan dan kita mengharap keberkahan dari Allah di malam hari yang turun hujan deras seperti ini, dan kita paham bahwasanya hujan itu adalah dalil keberkahan, dan doa saat hujan doa yang mustajab. Kita perbanyak doa, ditambah lagi dengan keseriusan kita ketika kajian, maka insya Allah doa akan semakin diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjut pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala, sebagian walakin maksud perkataan beliau syirkul ibadah, syirik pada bab ibadah di sini maksudnya adalah pada niat dalam ibadah. Niat dalam ibadah. Kata beliau, walakin orang semacam ini yang meyakini tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, ternyata ketika beribadah, ketika bermuamalah dengan Allah, dengan salat, dengan sedekah, dengan haji atau dengan yang lainnya, la yukhlis, tidak ikhlas, tidak tulus 100% untuk Allah, demi Allah. Bal ya'malu li hadzi nafsihi taratan, terkadang dia beramal untuk keuntungan dirinya, hadz nafsihi, keuntungan dirinya. Wali talabid dunya taratan, terkadang untuk dunia. Terkadang untuk dunia. Jadi maksud Al-Imam Ibnu Qayyim di sini adalah untuk dunia di sini sepenuhnya untuk dunia. Jadi tidak ada keikhlasan dalam ibadahnya. Seperti misalkan seorang ketika belajar kajian seluruhnya adalah untuk dunia, agar orang lain menyebutnya sebagai orang yang saleh atau yang semacamnya. Ketika dia mengajar, mendakwahkan kebaikan, maka tujuannya agar disebut sebagai alim. Ini maksud untuk dunia. Semuanya kembali kepada bab riya. Dan kalau kita lihat, ada hal yang serupa dengan riya. Ketika seorang beribadah, kemudian dia tujukan untuk dunia, ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Ketika seorang beribadah ditujukan untuk dunia, ini boleh. Ketika seorang ditujukan ketika beribadah tujuannya untuk dunia, akan tetapi tujuan akhiratnya, keikhlasannya itu lebih mendominasi. Lebih mendominasi. Contohnya seperti seorang yang haji ke Baitullah. Dia sambil bawa barang dagangan dari Indonesia. Biasa di sana nanti dibeli, dijual barang dagangnya di sana di Mamlakah. Dia bawa misalkan terasi misalkan, terasi, dan itu kadang dibeli di sana. Orang-orang yang buka restoran di sana, restoran orang-orang Madura, orang-orang orang-orang Jawa, misalkan yang buka restoran, dia cari itu bahan yang hanya ada di Indonesia. Terasi ada nggak di sana? Nggak ada terasi di sana. Jadi mereka beli dari sini. Jenis-jenis Indomie misalkan adanya di sini. Di sana ada Indomie tapi nggak sama dengan di sini. Dia bawa barang dagangan haji, tapi tujuannya bercampur. Untuk dunia, untuk akhirat, untuk haji, mendapatkan haji yang mabrur disertai dengan tujuan dunia. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Selama tujuan akhiratnya lebih mendominasi. Dan umumnya manusia tidak bisa terlepas dari tujuan kebaikan dunianya. Seperti misalkan Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan jalan keluar bagi masalahnya. Dia sumpek dengan PR-nya, dia sumpek dengan pekerjaan kantorannya. Kemudian dia tinggalkan maksiatnya untuk bertakwa kepada Allah. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah,
dan untuk mencari ini ganjaran duniawi. Biar dunianya lapang, biar dunianya mulus. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Karena itu janji yang Allah tawarkan kepada kita. Dan memang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian hendaknya berobat dengan apa? Dengan sedekah. Ketika dia sedekah, tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Tapi ada tujuan lain enggak? Ada. Apa tujuan lainnya? Biar sakitnya, kerabatnya, orang tuanya, anaknya sembuh karena apa? Sedekah. Boleh? Jawabannya boleh selama tidak mendominasi. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini. Maksudnya beliau di sini adalah benar-benar untuk dunia. Untuk pujian, sanjungan dunia, kedudukan dunia yang semuanya mengarah kepada riya. Kalau riya beda lagi urusannya. Riya ini haram, albattah, benar-benar haram, benar-benar terlarang. Bahkan itu lebih dahsyat daripada sekedar dosa haram, sekedar perilaku haram karena dia syirik kecil. Kata beliau, walitalabir rif'ati wal manzilati wal jahi 'indal khalqi taratan. Terkadang dia beramal untuk Allah dan untuk mencari kedudukan, untuk mencari posisi rif'ah, posisi, wal manzilah, kedudukan, wal jah, jabatan, indal khalqi taratan. Dia beramal tujuannya agar dipuji bosnya misalkan atau yang semacamnya. Maka yang semacam ini, falillahi min amalihi wa sa'yihi nasib. Orang yang semacam ini memberikan ibadahnya, amalnya, salatnya, sebagiannya untuk Allah. Wali nafsi wa hadhi wa hawa'u nasib. Dan sebagiannya 90% untuk Allah, 5% untuk pujian-pujian untuk dirinya, kepentingan dirinya, untuk hawa nafsunya. Wali syaitani nasib, dan untuk syaitan 5%-nya. Walil khalqi nasib, untuk syaitan misalkan 2%, sisanya 3% untuk makhluk yang lainnya. Wa hadza halu aktsarin nas, dan ini perilaku banyak manusia. Artinya banyak di antara kita yang tidak bisa menjaga niat dalam ibadah. Banyak di antara kita yang mencampur adukan niat di dalam beribadah sehingga niatnya untuk Allah dan untuk selain Allah. Boleh enggak seperti itu kalau dalam pembahasan riya? Boleh enggak? Kalau untuk dunia tadi boleh selama yang mendominasi adalah niat untuk akhirat, niat untuk Allah. Tapi kalau dalam bab riya boleh enggak? Ada sedikit saja riya misalkan, sedikit, dan riya ini terus menerus tanpa dia usir. Kata para ulama berbeda dengan riya mustarsal. Riya mustarsal ini riya yang antum sholat, kita sholat, Allahu Akbar, niatnya tulus untuk Allah. Dari mulai kita jalan dari rumah, lillah, lillah, lillah. Kita untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Pikiran kita untuk Allah. Kita berdoa, kita niatkan untuk Allah. Sampai di masjid kita Allahu Akbar. Muncul syaitan mengajak kita, di samping kita bos misalkan. Muncul syaitan mengajak kita untuk memperbagus ibadah kita. Bukan untuk Allah tapi untuk Pak Bos tadi di samping kita. Masuklah riya dalam hati kita. Sebentar. Masuk riya dalam hati kita. Lalu kemudian segera kita usir. Riya jenis ini yang dinamakan riya mustarsal. Riya yang hanya mampir sebentar. Ini membahayakan tidak? Ini tidak membahayakan selama kita berusaha untuk berjuang untuk menghilangkannya. Tapi ketika kita membiarkan riya ini, maka ini yang akan membahayakan ibadah kita. Bukan hanya membahayakan, bukan hanya mengurangi pahala ibadah, bahkan bisa membatalkan ibadah itu. Maka ini perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Kalau syirik besar, orang ketika melakukan syirik besar, yang batal, amalannya yang mana yang batal? Dia hidup 70 tahun untuk ibadah karena Allah, tauhid. Lalu kemudian di usia 69 tahun, masuk tahun ke-70, sebelum dia meninggal, dia melakukan syirik besar. Dia datang ke dukun, mempercayai dukun, dia minta-minta kepada selain Allah. Mana amalannya yang batal? 68 tahun yang dia lakukan untuk Allah, itu semua batal seluruhnya. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil membatalkan amalan. Yang mana yang batal? Amalan yang terkena syirik kecil, yaitu riya. Itu saja yang batal. Ini yang batal, dan ini yang
gambarkan oleh Nabi SAW tentang riya. Kata Nabi, bagaimana riya itu? Kata Nabi, riya itu yang dinamakan dengan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Secara zahir, secara lahir kita beribadah untuk Allah. Tetapi niat hati siapa yang tahu? Makanya dinamakan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kata Nabi, ketika seorang berdiri melakukan salat, kemudian dia perindah salatnya untuk makhluk, untuk orang lain. Ini yang disebut dengan riya. Dan ini yang dimaksud oleh perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang banyak dilakukan oleh manusia. Banyak sekali dilakukan oleh manusia. Hadirin yang Allah muliakan, sebentar lagi Isya. Meskipun kita, ini terakhir penutup, meskipun kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada talafuz dalam niat, ya kan? Apa talafuz dalam niat? Melafadzkan niat. Kita lafadz niat enggak? Enggak. Sebelum sholat kita lafadz niat enggak? Enggak. Dan kita menganggap ini sebagai suatu yang terlarang dalam agama, sebagai bid'ah, ya kan? Ya kan? Tapi kebanyakan dari kita yang meyakini ini bid'ah dalam ibadah, kita tidak talafuz dan kita juga tidak menata baik-baik niat kita sebelum ibadah. Kebanyakan di antara kita tidak talafuz, mengingkari talafuz. Padahal ulama Syafi'iyah, ini kita tidak membenarkan talafuz. Ulama Syafi'iyah dari mazhab Syafi'i, meskipun mereka mengatakan talafuz itu adalah jenis ibadah, kita lafaz nawaitu shauma ghadin, ini talafuz. Nawaitu salata zuhur, ini talafuz. Tujuan mereka adalah agar orang menata hati. Kita yang mengingkari talafuz, di sisi yang lain kita juga tidak pernah menata niat kita sebelum ibadah. Akhirnya kita tidak tahu ibadah kita untuk siapa. Tujuan ibadah kita untuk apa? Sebagian datang kajian karena diajak istri. Apa itu tujuannya? Apa niatnya? Niatnya diajak istri. Niatnya untuk siapa? Bukan untuk Allah. Kalau tetap di rumah dijuluki suami pemalas, dimarahi istri, diomeli istri. Ini apa ini? Ini untuk Allah, ikhlas. Jawabannya enggak. Jadi maksud saya adalah meskipun kita tidak talafuz bin niat, tapi sebisa mungkin 1 detik sebelum ibadah untuk agar kita menata hati kita. Kita katakan untuk Allah. Tidak perlu berkata-kata lisan ya. Kata dalam diri kita ini untuk Allah. Kita banyak berdoa, ya Allah jadikan amalanku untuk, sebagaimana doa Syekh bin Baz, beliau banyak berdoa dengan Allahumma aslih li qalbi wa amali. Ya Allah, perbaiki hatiku dan perbaiki amalku. Perbaiki hatiku, perbaiki amalku. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.